Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abden Fauzi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai usulan penelitian yang telah saya rancang dari bab 1 sampai bab 3. Untuk judulnya ialah penerapan metode KON-PLSTM untuk memprediksi jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan mobil bermuatan besar di Jalan Lingkar Selatan Sukabumi. Nah, untuk latar belakangnya, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil bermuatan besar seperti truk dan kendaraan penyangkut lainnya merupakan masalah signifikan yang berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan di Indonesia. Kecelakaan ini seringkali menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan kecelakaan kendaraan ringan, baik dari segi kerugian material maupun korban jiwa. Nah, di sini terdapat 3 persentase yang mewakilkan jumlah kecelakaan yang ada di Indonesia ya. Untuk 74% ialah persentase angka kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Angka persentase ini merupakan persentase yang paling besar di antara lain-lainnya. Untuk persentase yang kedua ialah kecelakaan yang diakibatkan oleh kendaraan bermuatan besar ya. Jadi kecelakaan yang diakibatkan oleh mobil bermuatan besar seperti truk, bus, dan mobil-mobil lain yang melebihi berat 5 ton ya, itu menempati urutan kedua. Ya, dan sisanya 15% ialah gabungan dari mobil pribadi, kereta api, dan lain-lain. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keadaan mobil, semisal mobil yang jalan itu tidak memadai ya, misal mesinnya rusak ataupun bodi yang tidak lengkap, seperti lampu sen ataupun yang lainnya, itu juga bisa jadi faktor kecelakaan. Selain itu, faktor yang berpengaruh paling besar itu ialah faktor dari manusia ya, kelalaian manusia seperti ya mungkin menggunakan mobil secara ugal-ugalan ataupun sopir dalam keadaan mabuk atau sopir dalam keadaan mengantuk ataupun yang lain-lain. Dan untuk faktor yang ketiga ialah faktor dari lingkungan ya, mungkin dari keadaan jalan ya, itu juga bisa menjadi faktor banyaknya kecelakaan yang melibatkan mobil bermuatan besar. Nah, di sini terdapat penelitian terdahulu ya yang berhubungan dengan penelitian yang saya rancang, yaitu penelitian yang berhubungan dengan prediksi jumlah kecelakaan lalu lintas. Di sini judulnya ialah prediksi jumlah kecelakaan lalu lintas di Palangkaraya menggunakan metode SPR yang dirancang oleh Andriansyah, Supian, dan Sultan Parasian Seli Tongga tahun 2021. Di sini untuk pengukurannya dia melalui nilai MAPE ya. Untuk dataset dia mengambil data kecelakaan lalu lintas di seluruh Palangkaraya. Untuk hasilnya jadi nilai MAPE yang dihasilkan oleh model SPR pada penelitian ini ialah sebesar 7,95% yang menunjukkan bahwa model ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam memprediksi jumlah kecelakaan lalu lintas di Palangkaraya. Nah, untuk penelitian yang kedua ialah judulnya pengembangan model prediksi kecelakaan lalu lintas pada jalan tol yang dirancang oleh Lucky Akuita, Rusbona Prazila. Ya, untuk pengukurannya di sini mereka menggunakan model regresi NB. Untuk dataset yang diambil ialah dataset dari data kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada jalan tol. Data ini mencakup informasi mengenai lokasi kecelakaan, jumlah kecelakaan, dan karakteristik jalan. Untuk hasil penelitiannya, di sini model regresi negatif binominal lebih efektif dalam memprediksi angka kecelakaan dibandingkan model regresi Poisson. Model ini berhasil mengidentifikasi segmen-segmen berbahaya berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Nah, untuk kekurangan dari metode penelitian terdahulu ini ialah dua metode ini tidak bisa menangkap pola secara temporal ataupun spasial. Kelebihan dari LSTM dia bisa menangkap pola spasial dan temporal ya. Nah, untuk model regresi NB ini dia
lebih uh, memfokuskan terhadap analisis data numerik. Selanjutnya, nah untuk masalah penelitian, di sini apa saja faktor-faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil bermuatan besar, dan bagaimana metode Confi LSTM dapat mengintegrasikan faktor-faktor ini ke dalam model prediksi. Untuk yang kedua, bagaimana karakteristik data kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil bermuatan besar yang dapat diwakili secara spasial, temporal untuk memprediksi jumlah kejadian kecelakaan. Yang ketiga, bagaimana hasil prediksi menggunakan metode VLSTM dapat digunakan untuk membantu pembuatan kebijakan dan strategi guna mengurangi jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil bermuatan besar. Di sini untuk tujuan penelitiannya ialah pengembangan model prediksi yang akurat untuk jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil bermuatan besar menggunakan metode VLSTM. Mengidentifikasi dan mengintegrasikan faktor-faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil bermuatan besar ke dalam model Confi LSD. Menyediakan rekomendasi berbasis data yang dapat digunakan untuk pembuatan kebijakan dan strategi guna mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil bermuatan besar. Nah, di sini ada kajian keislaman yang berhubungan dengan metode penelitian, berhubungan dengan penelitian yang saya rancang ya. Saya mengambil Quran surat Al-Baqarah ayat 195 ya. Yang artinya di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, serta menghindari tindakan yang dapat membawa kepada kebinasaan. Dalam konteks lalu lintas, ini berarti pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya untuk mencegah kecelakaan. Nah, untuk studi pustakanya, keselamatan lalu lintas dan kecelakaan. Keselamatan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang mempengaruhi keselamatan publik di seluruh dunia. Menurut World Health Organization atau disingkat WHO tahun 2018, kecelakaan lalu lintas adalah salah satu penyebab utama kematian dengan lebih dari 1,35 juta orang meninggal setiap tahun. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti volume lalu lintas, kondisi jalan, dan karakteristik kendaraan berkontribusi signifikan terhadap angka kecelakaan lalu lintas. Terdapat pengaruh mobil bermuatan besar. Mobil bermuatan besar seperti truk dan bus memiliki karakter yang berbeda dibandingkan dengan kendaraan ringan. Dikutip dari penelitian oleh Sankar tahun 1997, menunjukkan bahwa kendaraan besar cenderung terlibat dalam kendaraan yang lebih serius, terutama di jalan raya dan area perkotaan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti waktu reaksi yang lambat, jarak pengereman yang lebih panjang, stabilitas yang lebih rendah saat berbelok. Dikutip dari Kumara dan Chin tahun 2003. Penerapan metode konvolusional long short term memory atau disingkat dengan Confi LSTM. Nah, Confi LSTM ini merupakan metode yang menggabungkan kemampuan convolutional neural network atau disingkat dengan CNN untuk menangkap fitur spesial dengan long short term memory LSTM untuk menangkap dependensi temporal. Confi LSTM telah terbukti efektif dalam berbagai aplikasi termasuk prediksi cuaca dan analisis video. Metode ini memungkinkan pemodelan data yang memiliki dimensi waktu yang dan luang secara bersamaan sehingga sangat cocok untuk analisis kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil bermuatan besar. Untuk penerapan Confi LSTM pada kecelakaan lalu lintas, menggunakan Confi LSTM untuk memprediksi kepadatan lalu lintas dan menemukan bahwa metode ini lebih akurat dibandingkan dengan metode tradisional. Penelitian ini menunjukkan potensi Confi LSTM dalam menangkap pola temporal dan spasial yang kompleks dalam data lalu lintas yang dapat diterapkan untuk memprediksi kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar. Terdapat beberapa tahapan untuk metode Confi LSTM pada penelitian ini. Yang pertama ialah pengumpulan data ya. Pengumpulan data yang diambil dari data lingkungan, data kecelakaan maupun data lainnya. Mungkin data lingkungan seperti tempat, waktu,
data kecelakaan seperti volume mobil ataupun keadaan mobil, ataupun faktor-faktor lainnya yang berhubungan dengan kecelakaan mobil bermuatan besar. Dan yang kedua ialah processing data. Ya. Uh, Pada tahapan selanjutnya ialah untuk mempersiapkan dan membersihkan data-data mentah ya, yang nantinya agar bisa digunakan. Untuk tahap berikutnya ialah pembentukan dataset, yaitu proses membagi data yang telah diproses menjadi dataset, pelatihan, dataset validasi, dan dataset pengujian. Untuk tahapan yang selanjutnya ialah pembangunan model, yaitu proses merancang, melatih, dan mengoptimalkan model conv-LSTM untuk prediksi kecelakaan. Untuk tahapan berikutnya ialah evaluasi, yaitu proses menilai kinerja model menggunakan dataset, pengujian, dan matriks evaluasi. Dan yang kelima ialah metode tahapan terakhir, yaitu deploy, yaitu pengimplementasian model ke dalam sistem prediksi dalam kecelakaan yang digunakan secara real time. Selanjutnya, untuk data penelitian ini bisa diambil dari survei lapangan, yaitu pengumpulan data langsung dari lokasi kecelakaan dan kondisi jalan. Nah, dan yang kedua ialah data sekunder, yaitu mengambil data dari instansi terkait ya, seperti Kementerian Perhubungan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dan yang ketiga bisa juga diambil dari database digital atau mengakses data di sumber online yang menyediakan informasi terkait kecelakaan lalu lintas dan kondisi lalu lintas. Nah, untuk perangkat penelitiannya ini terbagi ke dalam dua tipe, yaitu tipe hardware dan tipe software ya. Untuk tipe hardware yaitu menggunakan komputer atau server dengan spesifikasi tinggi untuk pemrosesan data dan pelatihan alat ukur dan sensor untuk pengumpulan data lapangan. Ya, untuk softwarenya yaitu ialah penggunaan perpustakaan machine learning seperti TensorFlow ataupun PyTorch untuk implementasi conv-LSTM. Yang ketiga ialah alat analisis data seperti Pandas, NumPy, dan Scikit-learn. Yang keempat ada alat visualisasi data seperti Plotbit dan Seaborn. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai usulan penelitian yang telah saya rancang dari bab 1 dan bab 3. Mungkin untuk kekurangan dalam penjelasan ya mungkin dimohon maafkan ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.